Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ya, mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Ike ya. Kalian akan belajar di tema 7 ya, tentang kebersamaan. Nah, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 7, subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Ya. Sebelumnya jangan lupa kalian berdoa dulu ya. Setelah berdoa kalian kemudian mengerjakan dan memperhatikan video pembelajarannya ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fabel ya. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan ya. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel itu adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Fabel disebut juga dengan dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Jadi tokoh-tokohnya itu ya terdiri dari beberapa hewan, misalnya si kancil, buaya ya, misalnya si harimau ya. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan yang ada dalam cerita. Kemudian yang keduanya adalah tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Jadi si hewannya itu mempunyai sifat ya seperti manusia. Ada yang baik ya, ada yang sifatnya itu jelek, ada yang sombong ya itu. Kemudian yang ketiga memiliki alur cerita. Jadi jalan ceritanya itu ada seperti apa nih jalan ceritanya ya. Kemudian yang keempat memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Ya, jadi di dalam cerita fabel itu ya isinya itu tentang kebaikan ya. Jadi mengajak kita untuk selalu berbuat baik ya. Kalian pasti pernah membaca ya cerita fabel ya, misalnya judul ceritanya si kancil yang cerdik, kemudian harimau si raja hutan, kemudian si tupai yang baik hati ya. Mungkin kalian sudah pernah membaca beberapa contoh cerita fabel ya. Nah, coba kalian masih ingat tidak tentang cerita tupai dan kura-kura ya? Itu ada di buku tema 3 ya ceritanya ya. Nah, di dalam fabel tersebut ya, cerita fabel tersebut terdapat peristiwa-peristiwa yang penting ya, yang harus kita perhatikan. Coba kalian baca lagi cerita tentang tupai dan kura-kura ya. Coba perhatikan di dalam cerita itu ada beberapa peristiwa ya. Yang pertama, kura-kura memberi saran kepada tupai untuk berhati-hati saat memetik apel. Yang kedua, tupai tidak menuruti saran dari kura-kura. Kemudian yang ketiga, tupai terpeleset dan apel yang dipetiknya jatuh ke kolam. Ya, itu peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita tupai dan kura-kura. Nah, selanjutnya dalam sebuah cerita itu ada yang dinamakan dengan unsur intrinsik. Begitu pula pada cerita fabel itu ada unsur intrinsiknya ya. Apa itu unsur intrinsik?
Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Jadi tokoh-tokohnya siapa saja ya, itu termasuk ke dalam unsur intrinsik ya. Kemudian yang kedua, sifat setiap tokoh. Jadi setiap tokoh mempunyai sifat ya. Ada yang sifat baik, ada yang jelek, ada yang sombong, ada yang rendah hati, ada yang pemalu. Pokoknya banyak ya itu sifat. Kemudian yang ketiga, unsur intrinsik itu adalah peristiwa penting yang terjadi dalam fabel ya. Jadi ceritanya tentang apa? Ada cerita-cerita peristiwa penting. Nah, itu berarti unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Kemudian yang keempatnya adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Jadi ada pesan, ada nasihat ya di dalam cerita itu. Nah, itu disebut unsur intrinsik ya. Jadi ada 4 unsur intrinsik dalam cerita fabel ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menemukan isi fabel ya? Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokohnya dulu ya. Tokoh dalam fabel itu siapa? Dan peristiwa apa yang terjadi ya. Nah, oleh karena itu lakukan hal-hal berikut ya. Yang pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada di dalam fabel. Siapa aja tokohnya ditulis. Kemudian yang ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Misalnya tokoh dalam fabel itu, dalam cerita yang kalian baca itu ada 3 tokoh. Misalnya ada gajah, misalnya ada harimau ya, kemudian ada kera ya, itu kalian tulis. Kemudian sifat kera seperti apa ditulis, kemudian sifat gajah seperti apa itu ditulis ya, dan seterusnya. Kemudian setelah mencatat sifat tokohnya, yang keempat adalah perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh. Peristiwa apa saja ditulis ya yang ada dalam cerita yang kalian baca. Kemudian yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, setelah semuanya ditulis, kalian ulangi lagi ya, ceritakan lagi dengan kalimat kalian sendiri ya. Nah, itu caranya menemukan isi fabel ya. Nah, nanti kalian akan belajar ya, diberi tugas oleh ibu untuk menemukan isi fabel ya. Nanti kalian boleh membaca buku cerita fabelnya bebas ya, judulnya mau apa saja, yang penting tentang fabel atau tentang hewan ya. Untuk absensi hari ini, kalian menyebutkan unsur intrinsik yang ada pada cerita yang berjudul Kekompakan Semut ya, di halaman 16 sampai 17. Kemudian untuk tugas besok, hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, kalian membaca sebuah buku cerita ya tentang fabel, bebas judulnya apa saja, pokoknya cerita tentang hewan ya. Kemudian kalian ceritakan kembali cerita tersebut dengan bahasa kalian sendiri ya, di kertas HVS ya. Kemudian hasilnya bisa kalian hias. Nah, mungkin itu saja ya pembelajaran dari Ibu untuk saat ini tentang cerita fabel ya. Jadi kalian tadi sudah mengetahui apa itu fabel, bagaimana ciri-ciri fabel, kemudian ada unsur intrinsik di dalam cerita fabel, kemudian bagaimana caranya kalian
menemukan isi fabel ya. Itu semua sudah dipelajari ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham. Silahkan kerjakan tugas-tugasnya ya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang pinter, anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin ya. Silahkan kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.